Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sedikit biografi dari salah satu pahlawan kita yang bernama Sisingamangaraja 12. Nah, sebelum saya menceritakan biografi Sisingamangaraja 12, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pahlawan. Kenapa sih kok bisa disebut pahlawan dan apa aja yang mereka lakuin sampai pemerintah mengangkat menjadi pahlawan? Jadi, yang dimaksud dengan pahlawan adalah gelar untuk orang yang dianggap berjasa terhadap orang banyak dan berjuang dalam mempertahankan kebenaran. Dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan, seseorang dijuluki pahlawan karena jasa-jasanya dalam memperjuangkan negara dan bangsa untuk memperoleh kemerdekaannya. Mereka disebut pahlawan karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang gagah berani. Sisingamangaraja 12 dengan nama lengkap Batuan Besar Ompu Pulau Batu lahir di Bangkara, Februari 1845 adalah seorang raja di negeri Toba serta pendeta terakhir masyarakat Batak di Sumatera Utara. Ia seorang pejuang yang berperang melawan Belanda. Ia diangkat pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 9 November 1961 berdasarkan SK Presiden RI nomor 590 atau 1961. Ia naik tahta pada tahun 1876 untuk menggantikan ayahnya yang telah wafat, yaitu Sisingamangaraja 11 yang bernama Raja Sohahuon Sinambela. Dari Patuan Anggi Sinambela, Sisingamangaraja 12 mendapatkan Pohompu Panggoran bernama Pulau Batu Sinambela sehingga ia digelar sebagai Ompu Pulau Batu Sinambela. Pada Februari 1878, Sisingamangaraja 12 mengadakan upacara keagamaan untuk menggalang orang Batak di balik perang perlawanan melawan Belanda. Pasukannya menyerang pos-pos Belanda di Bakal Batu teruntuk, namun mengalami kekalahan. Ia pun berkumpul kembali dan melancarkan serangan baru pada 1883 sampai dengan 1884 dengan mendapatkan bantuan dari Aceh. Mereka menyerang Belanda di Uluan dan Balige pada Mei 1883 serta Tangga Batu pada 1884. Belanda sendiri menyiksa dan membunuh orang Batak yang diduga menjadi pengikut dari Sisingamangaraja 12. Pasukan Belanda juga membakar rumah serta mengenakan pajak hukuman. Pada 1904, pasukan Belanda menyerang Tanah Gayo dan beberapa daerah di sekitar Danau Toba untuk mematahkan perlawanan Batak. Pasukan dari Sisingamangaraja 12 sendiri melakukan perang gerilya serta menghindari pasukan Belanda sebelum Belanda melancarkan serangannya lagi pada 1907 terhadap sisa pasukan Sisingamangaraja 12 di wilayah Toba. Mereka memperkuat pasukan dan senjata. Pertempuran selanjutnya antara Belanda dan pasukan Sisingamangaraja 12 pun terjadi di Pakpak. Pasukan Belanda dipimpin oleh Kapten Hans Christopher. Sisingamangaraja 12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh para misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal ini disebabkan karena Sisingamangaraja 12 khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh adanya perkembangan agama Kristen. Upaya penolakan ini dilakukan dengan cara mengusir organisasi penyebar agama Kristen yang memaksakan agama Kristen kepada rakyat Batak pada 1877. Menanggapi tindakan pengusiran ini, para misionaris pun meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Sejak saat itu, perang antara rakyat Batak dan Belanda pun terjadi yang disebut dengan Perang Batak.
Pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII tewas dalam peperangan di Dairi bersama putrinya Lopian dan kedua putranya Patowan Nagari dan Patowan Anggi. Ia disergap oleh sekelompok anggota dari pasukan khusus Belanda, sembari memegang senjata pisau gajah dompak. Kopral Sohako, pasukan Belanda yang merupakan penembak jitu, mendaratkan tembakannya ke kepala Sisingamangaraja XII tepat di bawah telinganya. Ia kemudian dikebumikan Belanda secara militer pada 22 Juni 1907 di Silindung. Makamnya kemudian dipindahkan ke makam pahlawan nasional di Soposarung, Beligi pada 14 Juni 1953 yang dibangun oleh pemerintah. Berdasarkan surat Kapres nomor 590 pada 19 November 1961, Sisingamangaraja XII dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Untuk mengenang perjuangannya, Sisingamangaraja XII diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia dan digunakan dalam pecahan uang kertas Rp1.000 pada tahun 1987.